Nah, kemudian langkah berikutnya itu kita lakukan pembobotan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi remote sensing GIS untuk metodologi terapan. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang keempat, yaitu analisis data spasial. Merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas bagaimana di pendahuluan terkait dengan aplikasi-aplikasi apa saja yang akan digunakan di dalam metodologi terapan, khususnya menggunakan aplikasi remote sensing GIS. Di bagian kedua kita juga membahas terkait dengan bagaimana remote sensing bisa digunakan dalam mendapatkan data spasial gitu ya, yang akan digunakan dalam analisis spasial sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian pada pada bagian ketiga kita membahas tentang terapan GIS ya, fungsi-fungsi GIS yang data yang bersifat memiliki sifat geografis dan lain sebagainya yang kita gunakan dalam analisis juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang analisis data spasial yang merupakan salah satu fungsi yang sangat penting di dalam analisis data, khususnya data berbasis geografi. Nah, kalau kita lihat secara definisi, yang disebut dengan analisis data spasial itu adalah merupakan proses terhadap data spasial untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi, termasuk juga karakter dari kejadian suatu data yang memiliki kedekatan dengan fenomena spasial lainnya. Jadi di sini analisis data spasial itu lebih kepada bagaimana kita menjelaskan fenomena-fenomena spasial tersebut, ya, bagaimana fenomena tersebut kemudian dikorelasikan dengan fenomena spasial lainnya, gitu ya. Nah, kemudian di sana dikatakan bahwa spatial analysis itu merupakan dasar dari pemodelan spasial. Di dalam setiap pemodelan spasial, analisis spasial ini akan digunakan sebagai dasar atau tools ya, yang paling penting gitu ya. Makanya karena dikatakan analisis spasial itu sebagai the power of GIS. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang GIS, maka kita berbicara tentang analisis spasial dalam arti baik itu secara basic maupun yang advance gitu ya. Nah, apa yang menjadi fungsi dari analisis data spasial? Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita dapatkan dari analisis data spasial. Nah, ini yang dikatakan sebagai tools for GIS modeler. Jadi kalau misalkan Anda nantinya bergerak di dalam sebagai GIS modeler gitu ya, bergerak dalam analisis data spasial dan lain sebagainya. Paling tidak Anda bisa mendapatkan 5 hal terkait dengan fungsi-fungsi dari analisis data spasial. Ya. Yang pertama itu kita bisa memperoleh informasi baru. Ya, jadi salah satu fungsi dari GIS itu adalah bagaimana kita merubah data untuk menjadi informasi. Jadi ada analisis-analisis yang dilakukan. Saya yakin Anda sudah memahami apa itu data dan informasi, gitu ya. Jadi data itu adalah apa yang kita dapatkan dari lapangan secara langsung, kemudian informasi itu lebih kepada informasi atau hal yang ingin kita berikan kepada pengguna. Ya. Jadi di sana dikatakan untuk memperoleh informasi baru, itu misalkan analisis spasial digunakan untuk memperoleh informasi baru dari data spasial, seperti misalkan kita melakukan delinasi das. Gitu ya. Kita mendapatkan data DEM, kemudian kita lakukan analisis delinasi das, sehingga kita mendapatkan informasi dari das tersebut. Kita bisa melakukan analisis dalam klasifikasi lahan. Jadi kita mendapatkan informasi dari klasifikasi lahan tersebut. Gitu ya. Atau misalkan kita melakukan analisis kerapatan penduduk, density, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, jadi bagaimana kita memperoleh informasi yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan analisis spasial ini untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan spasial antar data. Ya. Jadi kita bisa memperoleh, misalkan kita memiliki satu data, kita memiliki data yang lain, kemudian kita mencoba mencari korelasi antara kedua data tersebut. Ya, sebagai contoh, kita melakukan analisis overlay. Kita menghubungkan data tersebut. Kemudian kita melakukan prediksi atau proyeksi terhadap informasi berdasarkan data-data yang kita miliki, ya. Jadi misalkan bagaimana kira-kira perkembangan dari penduduk, pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya berdasarkan informasi misalkan pertumbuhan jalan, ya, jarak terhadap sungai dan lain sebagainya, fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di sini, ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi misalkan mencari lokasi-lokasi yang suitable untuk sesuatu sesuai dengan tujuan kita, ya. Salah satunya misalkan yang paling umum dilakukan adalah
daerah yang paling suitable untuk tanaman tertentu, gitu ya. Di aplikasi-aplikasi dalam agrometeorologi itu biasanya kita mencari lokasi-lokasi yang sangat sesuai untuk tanaman tertentu berdasarkan informasi iklim yang kita miliki, ya. Informasi iklim, tanah, dan informasi lainnya itu kita gunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang paling sesuai untuk tanaman tertentu. Misalkan kita ingin membuat pemetaan untuk wilayah-wilayah yang sesuai dengan tanaman jagung misalkan. Jadi kita mencari bagaimana kesesuaian tanaman jagung untuk tumbuh di suatu wilayah. Ya. Nah, kemudian berikutnya bisa juga digunakan, nah ini istilahnya menghitung travel cost. Travel cost itu kita mencari berapa biaya dalam arti tidak hanya dalam segi ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan yang bisa yang dikeluarkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ya. Nah, sehingga informasi ini bisa digunakan untuk mendapatkan misalkan berapa sih jarak tempuh optimum yang bisa kita dapatkan atau kita diberikan ya kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kalau misalkan Anda membuka aplikasi Google Map, itu akan memberikan beberapa alternatif ya. Bisa dalam waktu tempuh tercepat atau jarak yang terpendek. Nah, itu kan merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mencari waktu tercepat, maka algoritma itu akan menghitung kecepatan dari satu lokasi ke lokasi lain. Dia akan menghitung travel cost dari sisi waktu. Ya. Tetapi kalau misalkan kita mencari jarak terpendek, maka dia hanya mencari jarak yang paling pendek. Jadi dia berusaha untuk mencari alternatif jalan yang paling cepat, yang paling pendek, ya, dengan mencoba membuat suatu garis yang paling lurus gitu ya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, kemudian baru yang kelima, kita bisa melakukan analisis berbasis sel, berbasis raster. Ya. Jadi kalau dengan analisis spasial, kita umumnya melakukan analisis berbasis raster. Jadi kita memiliki beberapa data, yang data tersebut memiliki format dalam raster. Nah, itu bisa kita lakukan analisis spasial. Gitu ya. Jadi ini kira-kira 5 hal yang bisa kita dapatkan ya, dari bagaimana kita memperoleh informasi baru, kemudian mengidentifikasi hubungan antar data, gitu ya, kemudian mengidentifikasi lokasi yang paling sesuai, ya, menghitung travel cost, dan juga menganalisis data yang berbasis sel. Nah, itu kira-kira 5. Nah, kelima ini fungsi spasial tadi dikatakan sebagai tools for GIS modeler karena kelima fungsi ini itu biasanya digunakan dalam pemodelan spasial yang umum dilakukan. Nah, mungkin kita bisa lihat satu persatu ya dari 5 hal ini. Misalkan sebagai contoh, bagaimana kita bisa memperoleh informasi baru, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sana, di gambar sebelah kanan itu kita mencari misalkan the best location, ya, lokasi yang paling baik, atau misalkan pathway yang paling cepat, ya, yang travel time yang paling pendek. Jadi yang perlu digarisbawahi, di dalam spasial ada istilahnya dengan data yang kita peroleh langsung dari lapangan dan ada informasi yang kita berikan kepada pengguna. Nah, tugas seorang GIS expert di sana adalah bagaimana mengubah merubah data tadi menjadi informasi. Jadi di sana dikatakan dalam memperoleh informasi baru, kita menggunakan analisis data spasial untuk memperoleh beragam informasi dari data yang kita miliki. Ya. Sebagai contoh misalkan data DEM yang kita memiliki data DEM, itu dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi seperti misalkan slope, ya, hillside, kontur, aspek, dan lain sebagainya. Sehingga informasi-informasi tadi bisa kita berikan kepada pengguna. Ya, misalkan sebagai contoh kontur. Kontur itu kan merupakan suatu garis yang menghubungkan lokasi-lokasi yang memiliki elevasi yang sama. Ya, dengan kita memiliki kontur tersebut, maka kita bisa mendapatkan kira-kira bagaimana bentuk 3 dimensi dari suatu wilayah. Ya. Jadi itu bisa digunakan dalam misalkan aplikasi di dalam perumahan, ya, pembangunan industri, pengembangan wilayah, dan lain sebagainya. Nah, informasi kontur itu akan berguna. Ya. Nah, itu yang pertama, jadi memperoleh informasi baru. Ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita melakukan identifikasi hubungan spasial antar data. Nah, di sini dicontohkan pada gambar sebelah kanan, gitu ya. Saya ambil dari sumber di salah satu jurnal, mencoba membuat korelasi hubungan antara suhu dengan jumlah kasus, ya, untuk COVID-19. Ya, jadi di sana coba dikorelasikan data kasus-kasus COVID-19 dengan data suhu
wilayah, ya, suhu udara. Nah, memang di sana terlihat bahwa ada korelasi yang positif antara suhu dengan jumlah kasus. Ya, seperti contoh misalkan jika suhu wilayah tersebut kurang dari 2 derajat Celcius rataan, di sana diwakili oleh 9 negara, ya, jumlah kasusnya masih rendah. Tetapi begitu suhu itu naik dari 2 derajat sampai dengan 14 derajat, kasusnya meningkat. Nah, ini diwakili oleh 33 negara. Ya, sedangkan untuk lebih dari 14 derajat Celcius yang diwakili oleh 21 negara, itu jumlah kasusnya kembali menurun. Nah, dari identifikasi awal ini dengan hanya mencoba mengkorelasikan antara suhu dan kasus-kasus tadi. Nah, bisa diambil satu temuan awal bahwa suhu mempengaruhi bagaimana kasus itu COVID-19, ya, COVID-19 itu terjadi. Nah, jadi dalam merupakan salah satu contoh. Nah, mungkin Anda nanti bisa juga membuat analisis spasial mengkorelasikan misalkan bagaimana suhu dengan dengan panen misalkan, ya, bagaimana curah hujan dengan awal tanam dan sebagainya. Kemudian Anda bandingkan misalkan suhu, kombinasi antara suhu dan curah hujan dengan produksi, ya, jumlah produksi dan lain sebagainya. Atau hal-hal lain yang misalkan terkait dengan lokasi dengan curah hujan. Jadi apakah ada korelasi antara ketinggian dengan curah hujan, gitu ya, misalkan di wilayah tertentu. Karena kalau dulu kan ada misalkan hukum Bragg, misalkan mengkorelasikan antara ketinggian dengan suhu. Nah, misalkan dengan curah hujan Anda ambil beberapa data dari lokasi yang berbeda dengan curah hujan yang berbeda, dari sana akan mendapatkan bagaimana kira-kira apakah ada korelasi atau tidak, gitu ya. Nah, itu coba Anda jelaskan apakah di tropis apa sama, apakah di subtropis sama dan lain sebagainya, ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh aplikasi bagaimana kita membuat korelasi antar dua data. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang paling umum biasanya dilakukan, itu adalah kita mengidentifikasi lokasi-lokasi paling sesuai, paling suitable untuk hal-hal yang kita inginkan. Ya. Di gambar ini dicontohkan misalkan lahan yang suitable untuk beberapa komoditas pertanian, ya, sebagai contoh misalkan padi, gitu ya. Kemudian lahan-lahan yang cocok untuk jagung, lahan-lahan cocok untuk karet, lahan-lahan cocok untuk kelapa sawit, kemudian itu diidentifikasi, dihitung luasnya, gitu ya. Kemudian nanti dilihat apakah itu sudah sesuai dengan pola pengembangan atau pola rencana pengembangan wilayah misalkan. Jadi Anda bisa bandingkan, ya, misalkan Anda proyeksikan kalau misalkan menggunakan data iklim dan juga informasi lain, kita akan mendapatkan suitable area itu seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalkan informasi itu Anda bandingkan dengan informasi tentang rencana wilayah, ya, apakah itu bersesuaian atau tidak, beririsan atau tidak, atau malah tidak sesuai. Ya, jadi itu akan menjadi rekomendasi-rekomendasi atau masukan-masukan dalam rencana pengembangan wilayah ke depannya. Ya. Jadi analisis spasial itu digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sesuai dengan kriteria yang diberikan. Ya. Ini biasanya menggunakan pembobotan, gitu ya, dengan overlay dan lain sebagainya, itu biasanya dilakukan. Ya. Nah, kemudian berikutnya menghitung travel cost. Ini yang tadi dikatakan. Jadi menghitung travel cost itu kita dapat menghitung, ya, biaya, ya, untuk mendapatkan informasi biaya dari suatu objek berdasarkan informasi dari permukaan. Jadi kalau misalkan kita ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain, atau kita ingin mencari berapa biaya yang harus dikeluarkan dari dari wilayah sekitar untuk menuju satu wilayah, maka kita bisa gunakan analisis ini. Ya, misalkan kita membuat satu wilayah yang kita sebut sebagai trigger, misalkan daerah rekreasi misalkan, ya, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut untuk sampai ke situ. Nah, itu bisa kita identifikasi, ya, bisa kita hitung apakah dari jarak misalkan, kemudian kita hitung apakah jarak itu juga nanti kita bisa hitung apakah kita menggunakan jarak lurus, gitu ya, atau kita bisa menambahkan informasi-informasi lain, pembobotan. Jadi kalau misalkan jarak itu lurus tapi menanjak, gitu ya, dengan adanya informasi elevasi yang kita masukkan, tentu biaya yang dikeluarkan akan berbeda dengan jarak lurus dan datar. Nah, itu hal-hal seperti itu kriteria-kriteria itu harus diberikan oleh si pengguna, ya, bagaimana kriteria itu diberikan. Nah, komputer itu hanya mengkalkulasi dengan algoritma yang sudah dimiliki. Ya. Jadi di sana dikatakan travel cost ini menghitung travel cost yang dapat dilakukan dengan menggunakan spatial analysis.
kemudian informasi yang diperoleh adalah informasi biaya dari satu objek berdasarkan informasi permukaan. Ya. Nah, kemudian biaya yang dimaksud itu tidak terlepas pada biaya secara ekonomi saja, tetapi juga biaya termasuk biaya sosial seperti tadi, biaya sosial, kemudian biaya lingkungan, gitu, sesuai dengan informasi yang diinginkan. Jadi kriteria-kriteria tadi harus diberikan kepada komputer untuk melakukan kalkulasi. Nah, dari sini kita baru bisa mendapatkan data, mendapatkan informasi ya dari data yang kita masukkan. Nah, kemudian berikutnya di dalam analisis spasial ada beberapa kategori yang umum dilakukan. Yang paling tidak ini bisa dikelompokkan, salah satunya itu adalah pemetaan jarak. Nah, ini seperti tadi, ini pemetaan jarak ini paling umum dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan salah satu aplikasi, misalkan aplikasi ArcGIS, itu di sebelah kanan, gambar sebelah kanan menunjukkan pada saat Anda sudah melakukan instalasi extension analisis spasial. Jadi kalau misalkan Anda lakukan Anda klik di spatial analysis extension itu, maka akan ada beberapa pilihan fungsi yang bisa Anda gunakan dalam melakukan analisis spasial. Salah satu contohnya adalah distance. Jadi distance analysis ya, atau pemetaan atau analisis spasial untuk jarak. Nah, secara definisi pemetaan jarak itu akan menghitung jarak dari satu sel ke objek yang ditentukan. Jadi kalau misalkan kita memiliki satu objek sebagai pusat analisis ya, sebagai yang misalkan objek tersebut adalah saya ambil contoh misalkan fasilitas kesehatan ya. Jadi misalkan di wilayah tersebut ada 5 fasilitas kesehatan. Nah, kemudian dihitung berapa jarak dari masing-masing sel ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Maka dia akan menghitung. Jadi masing-masing sel itu akan diberikan nilai tentang jarak ke fasilitas kesehatan yang paling dekat ya. Nah, biasanya untuk analisis jarak ini, dia bisa menggunakan jarak lurus atau jarak dengan pembobotan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan jarak lurus, cukup menggambarkan dari lokasi tersebut, masing-masing sel itu berapa jaraknya. Jadi tengah dari masing-masing sel itu, berapa jaraknya ke lokasi-lokasi fasilitas kesehatan yang terdekat itu. Nah, itu kalau kita menggunakan jarak lurus. Ya, disebut dengan straight line analysis. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan misalkan pembobotan, weight, kita bobotkan misalkan jaraknya itu ada panjang jalan yang harus ditempuh, kemudian misalkan lokasinya apakah dia merupakan jalannya itu adalah rural area atau urban area, nah itu akan berbeda. Jadi kita akan masukkan informasi-informasi tersebut. Jadi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perhitungan jarak secara lurus dan yang kedua adalah dengan pembobotan. Ya. Nah, kalau kita lihat yang fungsi jarak lurus pun bisa kita bagi menjadi beberapa kategori. Sebagai contoh di sana ada istilahnya itu straight line distance. Ya, straight line distance itu adalah menghitung jarak terdekat terhadap objek tertentu itu secara langsung gitu ya. Jadi misalkan masing-masing sel itu akan diberikan berapa jaraknya ke objek-objek tertentu. Ya. Jadi di masing-masing sel itu diberikan informasi, jaraknya 3 meter, jaraknya 4 meter, jaraknya 3 meter, 4 meter. Nah, kemudian nanti bisa dispasialkan. Biasanya kita dapatkan informasi jarak-jarak yang sama gitu ya terhadap objek-objek yang kita tentukan. Nah, itu akan muncul di dalam peta tersebut. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan straight line allocation. Jadi informasi yang dianalisis itu adalah informasi tentang objek yang terdekat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki tadi 5 fasilitas kesehatan. Ya, 5 fasilitas kesehatan, kemudian masing-masing fasilitas itu kita identifikasi namanya fasilitas 1, fasilitas 2, fasilitas 3, dan seterusnya sampai dengan fasilitas 5. Nah, pada saat kita melakukan analisis straight line allocations, jadi allocation yang kita analisis, maka masing-masing sel itu akan mendapatkan informasi objek mana yang paling dekat. Jadi sel A misalkan, dia paling dekatnya F1, fasilitas 1, maka diberikanlah informasi A itu F1. B mungkin sama juga F1 yang paling dekat. Ya, C F1, mungkin ada F2, F3, F2, F1 lagi ya, masing-masing sel itu, kemudian F5 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita petakan, maka kita akan dapatkan wilayah-wilayah mana saja yang paling dekat dengan fasilitas 1. Wilayah-wilayah mana saja yang paling dekat dengan fasilitas 2 dan seterusnya. Nah, itu biasanya dilakukan menggunakan namanya allocation di dalam distance analysis. Ya, jadi distance, kemudian digunakan allocation. Ya, nah di sana akan ada data misalkan fasilitas kesehatan dan data wilayah, maka kita dapatkan masing-masing wilayah yang sudah dibentuk dalam raster itu akan mendapatkan informasi
wilayah fasilitas mana yang paling dekat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah direction. Jadi kalau misalkan tadi menghitung jarak, kemudian mengalokasikan, nah directions, arah. Ya. Arah ini adalah yang terdekat, misalkan. Apakah dia bergerak ke arah utara, arah selatan, dan lain sebagainya. Tidak terhadap fasilitas yang paling dekat. Ya. Fungsinya apa? Nah, bisa jadi fungsi ini untuk dilakukan untuk sebagai contoh, misalkan mencari, kalau misalkan arahnya itu ke timur, berarti misalkan untuk kepentingan analisis kebencanaan gitu ya. Kalau misalkan arahnya ke timur, berarti kan diperlukan digunakan kalau misalkan melakukan evakuasi pada misalkan pagi sampai siang hari. Ya, karena apa? Karena pada saat itu informasi tentang cahaya matahari itu masih bisa memberikan manfaat ya, cahaya sinarnya masih bisa diterima di permukaan gitu ya. Berbeda kalau misalkan ke sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan. Kalau arah evakuasinya seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dilakukan analisis adalah dengan fungsi direction. Ya. Nah, itu kira-kira 3 dari fungsi jarak lurus. Termasuk juga yang pembobotan tadi juga memiliki fungsi yang sama. Ya. Jadi fungsi jarak dengan pembobotan juga, itu misalkan cost with distance. Jadi kita juga melakukan analisis straight distance, tetapi dengan tambahan fungsi-fungsi tertentu. Ya. Kemudian allocation juga yang tadi straight line allocations di dalam fungsi dengan pembobotan juga ada fungsi cost weights allocation. Ya, jadi bedanya dengan straight line yang garis lurus tadi, di sini akan ada tambahan. Nah, ini diilustrasikan misalkan di bagian kanan gambar, yang bagian atas itu adalah ilustrasi tanpa pembobotan. Jadi masing-masing wilayah atau grid itu diberikan jarak secara langsung berdasarkan satu objek. Sedangkan pada gambar bawah di sana kalau misalnya kita melihat dari objek jarak dari A ke B, nah kalau misalkan dengan straight line kita akan menggunakan garis lurus ya yang digambarkan seperti ini, maka ini akan menginformasikan berapa jarak dari A ke B. Tapi kalau kita gunakan pembobotan, tentu ini tidak bisa dilakukan karena apa? Di sini adalah pegunungan, dataran tinggi ya sangat sulit untuk ditempuh dalam waktu yang cukup cepat. Maka dilakukanlah alternatif dengan pembobotan bahwa jalan inilah yang lebih cepat dari sisi waktu walaupun dari jarak lebih jauh ya, karena di sini merupakan jalan yang lebih bagus gitu ya, yang mudah ditempuh dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira ilustrasi kalau dengan pembobotan kita memasukkan informasi-informasi lain, tidak hanya jarak dalam garis lurus. Nah, kemudian berikutnya ada juga fungsi dalam pemetaan kepadatan atau kerapatan yang disebut dengan mapping density. Nah, ini bisa kita gunakan untuk analisis-analisis di dalam mencari berapa jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Ya, berapa kerapatannya. Untuk apa kerapatan ini digunakan? Misalkan kita ingin mencari apakah efektif misalkan suatu data atau suatu informasi atau suatu program kita berikan di wilayah tersebut. Ya, walaupun jumlah penduduknya kecil, tapi kalau misalkan kerapatannya tinggi, maka mungkin program tersebut akan efektif. Gitu ya. Tapi kalau jumlah penduduk besar, tapi luas wilayahnya juga besar, sehingga kerapatan penduduknya kecil, nah itu mungkin tidak efektif. Gitu ya. Jadi itu kerapatan itu dihitung dari rasio antara jumlah objek dibagi dengan satu satuan luas. Nah, objek yang dimaksud ini tidak hanya penduduk, bisa jadi misalkan polutan gitu ya. Berapa polutan per satu satuan luas. Atau misalkan bisa jadi kalau curah hujan kan dihitung dalam tinggi, tapi bisa juga misalkan dibuat curah hujan per satu satuan luas gitu ya. Jadi bisa dilakukan analisis lain misalkan berapa sebenarnya sebaran curah hujan di suatu wilayah kalau misalkan kita hubungkan dengan pertanian gitu. Apakah ada korelasi antara kerapatan curah hujan dengan misalkan pertumbuhan dalam pertanian ya, fase-fase dalam pertanian. Jumlah panen apakah memiliki kerapatan. Nah, itu kan merupakan salah satu pertanyaan yang bisa dilakukan sebagai bahan penelitian misalkan ya. Jadi kalau misalnya dikatakan di sana mengapa kita melakukan mapping density ya, di sana peta kerapatan itu sangat baik untuk menunjukkan konsentrasi dari objek. Ya, konsentrasi itu artinya kerapatan baik berupa titik atau garis dalam suatu wilayah. Ya. Dalam menghitung tingkat ekonomi, salah satu kriteria yang biasanya digunakan adalah kerapatan jalan. Ya, karena apa? Asumsi yang digunakan semakin banyak jalan itu tingkat ekonomi semakin tinggi. Ya, wilayah-wilayah yang merupakan atau memiliki ekonomi yang cukup maju dibandingkan dengan wilayah lain itu jumlah jalannya lebih panjang. Nah, untuk mendapatkan informasi itu biasanya dihitung dengan kerapatan jalan per satu satuan wilayah. Jadi Anda bisa bandingkan misalkan bagaimana kerapatan jalan di Jakarta dengan di Bogor gitu ya. Atau Jakarta sendiri misalkan kita bagi misalkan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Kemudian kita bandingkan bagaimana kerapatan jalannya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan
kondisi misalkan ekonomi, ya, kondisi pendidikan, kondisi hal lain misalkan, atau fungsi-fungsi yang lain terkait dengan meteorologi misalkan. Bagaimana dengan kebencanaan, apakah ada pengaruh dari informasi tersebut gitu ya. Karena kalau jalan semakin bagus, evakuasi semakin baik, misalkan bencana itu makin mudah tertangani. Ya, informasi itu akan lebih cepat sampai dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu analisis yang bisa dilakukan atau di apa namanya tujuan dari kita melakukan mapping density. Ya. Kemudian berikutnya analisis spasial yang umum juga kita lakukan itu adalah interpolasi. Ya, mengapa kita melakukan interpolasi? Karena kita terkadang tidak memiliki informasi atau data di semua lokasi. Sebagai contoh misalkan curah hujan, kita tidak memiliki data di setiap titik. Ya. Kita hanya memiliki informasi di stasiun pengamatan. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan data di lokasi yang tidak ada titiknya, tidak ada data pengamatannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan teknik yang disebut dengan interpolasi. Jadi interpolasi ini akan menghitung nilai pada sel-sel tertentu menggunakan data yang cukup terbatas. Jadi kalau kita memiliki wilayah yang ada hanya 2 atau 3 data aja di sana, bagaimana kita mendapatkan data keseluruhan wilayah? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik interpolasi. Ya. Jadi misalkan elevasi kan yang kita ukur itu kan hanya di lokasi-lokasi tertentu saja, gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita mendapatkan elevasi di tempat lain? Nah, kemudian kita interpolasikan, ya. Jadi antara 2 lokasi yang berbeda, kemudian kita lakukan interpolasi, kita mendapatkan informasi di lokasi yang tidak ada datanya. Polutan misalkan. Jadi kita mendapatkan informasi data di sumbernya, kemudian satu informasi data pengamatan di bagian hilir, misalkan untuk sungai, polutan sungai. Nah, bagaimana informasi polutan yang ada di antaranya yang tidak memiliki data pengamatan? Nah, itu bisa dilakukan interpolasi. Ya, tentu interpolasi ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, gitu ya. Jadi mungkin akan kita bahas di bagian berikutnya bagaimana pendekatan-pendekatan interpolasi itu digunakan. Nah, ilustrasi gambar di sebelah kanan itu menjelaskan sebagai contoh yang bagian atas itu kita memiliki informasi di setiap titik di sana, ada yang informasinya misalkan apa datanya itu adalah 20 gitu ya. 24, 16, 20, 30, kemudian ada 14 dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada banyak lokasi yang tidak memiliki data. Namun kita memerlukan informasi di setiap lokasi. Nah, itu kita gunakan interpolasi. Ya, pada saat kita lakukan interpolasi, maka masing-masing grid cell itu sudah memiliki data. Dari mana data tersebut didapatkan? Data tersebut didapatkan dari informasi dari data yang tersedia. Ya, menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, sebagai contoh misalkan yang gambar di bawah juga sama, itu adalah titik-titik pengamatan. Kemudian itu digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pola sebaran ya dari misalkan tentang suhu gitu ya, dari suhu rendah sampai dengan suhu tinggi. Nah, kira-kira sebarannya seperti itu. Ya, atau hal-hal lain misalkan tentang potensi produksi tanaman gitu ya, karena diidentifikasi dengan data iklim, maka kita juga bisa lakukan analisis tersebut gitu ya, dengan menginterpolasikan dari data-data di suatu wilayah gitu ya, berapa produksi di wilayah ini, berapa produksi di wilayah ini. Kemudian kita asumsikan bahwa informasi permukaan misalkan pemberian pupuk itu sama, yang membedakan adalah kondisi iklimnya, dan kondisi iklim itu bisa kita interpolasi secara statistik gitu ya. Maka itu bisa dikorelasikan dengan informasi di permukaan berupa produksi tanaman. Nah, sehingga produksi tanaman pun bisa diinterpolasi. Jadi kita bisa dapatkan profil bagaimana pola produksi atau produktivitas tanaman di suatu wilayah ya berdasarkan informasi data iklim. Nah, pendekatan-pendekatan interpolasi seperti tadi ada beberapa atau beragam gitu ya yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi data-data yang tidak memiliki data pengamatan. Nah, paling tidak yang paling umum kita gunakan itu ada 3 dalam pendekatan interpolasi yang umum digunakan. Yang pertama disebut dengan inverse distance weights. Jadi pembobotan jarak gitu ya. Atau IDW. Nah, interpolasi ini menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan pembobotan jarak dari sel ke sel yang memiliki data. Jadi kalau misalkan ada data dari A dan B, kemudian ada titik C yang berada di antara tersebut, di mana A memiliki data, B memiliki data, C tidak memiliki data. Nah, untuk mendapatkan informasi atau data di C ini, maka digunakanlah pembobotan. Berapa kontribusi dari data A, berapa kontribusi dari data B. Nah, bobot yang digunakan itu adalah jarak. Jadi jarak dikalikan dengan data biasanya umumnya jarak dikalikan dengan data A ditambah jarak B dikalikan dengan data B dibagi dengan jumlah jarak. Nah, itu kira-kira data di
C. Ya, itu biasanya sederhana menggunakan IDW. IDW itu sangat baik dilakukan kalau wilayah merupakan wilayah yang datar, ya, datar, kemudian tidak ada informasi-informasi permukaan yang mengganggu ya data tersebut. Nah, kalau curah hujan itu sangat sulit menggunakan IDW, ya, karena pola curah hujan itu tidak kontinu dan biasanya untuk wilayah tropis itu sangat sulit untuk menemukan daerah yang datar. Jadi umumnya akan ada informasi-informasi elevasi, ya, ada dataran-dataran tinggi, dataran rendah, ya, yang tidak datar di wilayah tropis. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan spline. Ya, spline itu metode yang mengestimasi nilai dengan menggunakan fungsi matematis. Kemudian yang kedua dilakukan juga dengan meminimalkan kelengkungan permukaan. Jadi kalau misalkan kita memiliki dua wilayah, kemudian kita ingin mengestimasi wilayah yang lain, maka diasumsikan wilayah tersebut, gitu ya, dihitung berdasarkan fungsi matematis. Nah, kemudian kalau kita hitung jarak, itu fungsi kelengkungannya diminimalkan, ya, diusahakan seminimal mungkin. Nah, sama seperti misalkan kalau kita interpolasi, misalkan kita asumsikan sebagai kertas karet, gitu ya. Kertas karet itu kita stretch, gitu ya. Kemudian kita gunakan misalkan di suatu data profil ketinggian DEM. Nah, kita tempatkan di sana. Nah, itulah kira-kira ketinggian masing-masing wilayah. Jadi kalau kita memiliki informasi ketinggian di masing-masing titik, maka ketinggian lain itu akan seperti tadi, seperti lokasi-lokasi yang kita identifikasi dengan menggunakan kertas karet itu, ya. Jadi kita bisa identifikasi sana. Nah, fungsi spline ini lebih baik dibandingkan IDW jika kita memasukkan unsur-unsur topografi, ya, unsur-unsur elevasi. Makanya biasanya spline itu kalau misalkan kita gunakan untuk memetakan curah hujan itu lebih baik dibandingkan dengan IDW, ya. Jadi ada fungsi ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing masing-masing fungsi itu. Nah, kemudian yang ketiga, pendekatan interpolasi berikutnya ada yang disebut dengan kriging. Ya, jadi kriging mungkin Anda sudah kenal, ya, dan sudah Anda gunakan juga bagaimana kriging itu dilakukan. Nah, kriging itu kalau Anda lihat di sana menggunakan atau menganalisis data dengan menggunakan pendekatan geostatistik. Jadi dia menghitung variogram, ya, menghitung analisis bagaimana titik itu dimodelkan, kemudian nanti dianalisis sehingga didapatkan nilai error yang paling rendah. Ya. Jadi interpolasi itu sudah menggunakan namanya geostatistik. Ya, kalau misalkan yang pertama tadi hanya menggunakan rataan jarak, yang kedua dengan menggunakan informasi tambahan berupa misalkan elevasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kriging itu sudah menggunakan geostatistik. Jadi ini lebih advance, ya. Jadi informasi-informasi kalau misalkan memasukkan beberapa informasi tambahan dalam melakukan interpolasi, nah kriging memberikan hasil yang cukup baik, ya. Nah, gambar sebelah kanan itu membandingkan ketiga jenis interpolasi tadi. Jadi yang bagian atas itu adalah, kiri atas itu adalah IDW, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah kriging, kemudian yang bawah itu spline. Jadi kalau Anda bandingkan di sana, memang ada perbedaan yang terlihat, misalkan dari ketinggian, gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa bandingkan mana yang paling baik. Ya. Nah, Anda bisa gunakan misalkan mencari titik yang disebut dengan ground check. Jadi Anda pilih lokasi-lokasi mana yang ada cek. Ya, kemudian Anda bandingkan, misalkan dengan IDW itu seberapa besar dia mampu mewakili, ya, atau mendeskripsikan dari wilayah sebenarnya. Ya, kemudian kriging juga sama. Ya, kemudian spline. Nah, ini bisa menjadi bahan penelitian juga. Jadi misalkan identifikasi atau evaluasi dari metode interpolasi dalam pemetaan curah hujan misalkan, ya. Kemudian evaluasi metode-metode interpolasi dalam pemetaan suhu, ya, dalam melakukan pemetaan misalkan produksi tanaman dan lain sebagainya. Anda bisa evaluasi kira-kira untuk wilayah misalkan Jawa itu mana yang paling cocok digunakan untuk interpolasi, apakah metode IDW, apakah kriging, apakah spline, ya. Jadi Anda bisa melakukan analisis, ya, Anda bisa identifikasi, oh ini yang paling baik. Ya, mungkin penjelasannya kenapa itu paling baik, karena daerahnya wilayah tertentu dia flat, wilayah tertentu adalah berbukit, ya, elevasi yang sangat beragam dan sebagainya. Ternyata untuk yang sangat yang beragam itu kriging misalkan dia mampu mewakili sekian persen, ya, mungkin itu diidentifikasi paling baik, ya. Jadi hal ini mungkin bisa menjadi bahan-bahan penelitian Anda nantinya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi interpolasi sudah, kemudian tadi pemetaan jarak sudah. Nah, kemudian beberapa yang juga umum itu adalah surface analysis, analisis permukaan. Nah, ini kita
umum melakukan analisis ini, paling tidak ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah analisis kontur, ya, kedua nanti adalah analisis slope, kemudian yang ketiga adalah aspek, hillside, ya, viewside, dan juga cut and fill. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi yang biasanya umum kita gunakan dalam melakukan analisis spasial, khususnya analisis permukaan. Ya. Nah, surface analysis, ya, yang pertama itu adalah kontur. Jadi kalau misalnya kita lihat di sana, kontur itu merupakan garis yang menghubungkan nilai, di sini dikatakan elevasi, atau bisa juga nilai-nilai yang lain, bisa suhu, ya, presipitasi yang sama. Jadi garis hubung itu yang disebut dengan garis kontur. Fungsinya apa? Untuk memvisualisasikan nilai-nilai yang sama. Ya, jadi kalau Anda perhatikan DEM gambar yang sebelah kiri di sana, nah kemudian di sana ada garis kontur, nah Anda bisa dapatkan, oh ini merupakan lokasi-lokasi yang memiliki ketinggian yang sama. Fungsinya apa? Kita bisa identifikasi kalau misalkan air jatuh di satu lokasi, itu kira-kira jaraknya kemana. Ya, jangan membandingkan misalnya, oke, ini lokasinya berbeda, kemudian di sini tegak lurus, ya, kemudian ini berbelok dan lain sebagainya. Nah, kita bisa identifikasi kira-kira arah aliran kemana. Ya, walaupun secara analisis kita bisa lakukan, ya, dengan menggunakan analisis misalkan flow direction, ya, flow accumulation dan lain sebagainya. Nah, kemudian garis kontur yang rapat itu berarti daerah tersebut memiliki ketinggian yang cukup rate perubahannya cukup cepat. Berarti daerah tersebut merupakan daerah perbukitan, gitu ya. Tapi kalau garis konturnya renggang, berarti daerah tersebut hampir flat, ya. Jadi hal tersebut mungkin bisa melakukan menjadi bahan identifikasi, ya. Kemudian berikutnya ada slope. Nah, slope ini juga didapatkan dari data DEM. Jadi slope itu menggambarkan bagaimana rasio perubahan antara ketinggian dengan jarak. Nah, ini bisa dilamakan dengan degree dan persen. Jadi kalau misalkan degree itu slope 100, kalau degree itu derajat, ya, misalnya slope 90 derajat, 45 derajat, itu adalah miring, ya, 45 derajat. Tapi kalau 90 derajat itu tegak lurus, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan degree. Kalau kita menggunakan persen, itu kita membandingkan antara ketinggian dengan jarak. Kalau ketinggian dan jaraknya sama, berarti rasionya 100%. Ya, jadi kalau misalkan degree 45 derajat, maka rasionya 100%. Ya, jadi itu bisa dibolak-balik, ya, diperbandingkan. Nah, ini untuk identifikasi kecuraman, ya, kecuraman sebagai contoh misalkan perubahan. Kalau polutan misalkan, kita ingin membuat slope dari polutan. Jadi kita mempunyai identifikasi berapa polutan di suatu wilayah, berapa, kemudian kita buat peta kontur polutan, kemudian kita buat peta slope polutan. Maka apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan bagaimana perubahan polutan dari satu lokasi ke lokasi lain. Ya, apakah signifikan ataukah dia perlu waktu yang lama untuk berubah? Ya, jadi kalau misalkan curam artinya perubahannya cepat. Ya, tapi kalau misalkan dia landai berarti perubahan polutan itu cukup lambat. Ya. Nah, kemudian aspek. Jadi aspek itu kombinasi antara tadi slope, ya. Mohon maaf, ini aspek itu merupakan kombinasi antara slope dan arah. Seperti tadi, aspek itu digunakan untuk melihat sepertinya bagaimana arah slope-nya kemana, kemudian tingkat kecuramannya kemana, tapi arahnya kemana. Nah, itu bisa digunakan untuk identifikasi seperti tadi, evakuasi, gitu ya, atau menentukan wilayah-wilayah yang, oke, ini kita mencari arah yang ke utara. Ya, karena ke utara akan memberikan wilayah-wilayah yang baik, misalkan dalam identifikasi untuk kesesuaian lahan, gitu, kita mencari wilayah yang menghadap ke timur sebagai contoh, karena kita memerlukan radiasi matahari yang cukup tinggi. Maka kita dapatkan, kita identifikasi wilayah-wilayah saja yang menghadap ke timur. Ya. Kemudian berikutnya ada hillside. Nah, hillside ini menghitung nilai kecerahan atau bayangan dari cahaya. Ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki data topografi, kita menghitung hillside seperti itu. Nah, tentu hillside ini akan berbeda kalau misalnya kita rubah, gitu ya, sun angle-nya, sudut datang mataharinya. Sebagai contoh misalkan di gambar tersebut disebutkan ada sudut mataharinya 45 derajat dan 60 derajat. Dengan menggunakan data yang sama, maka dia akan memberikan informasi yang berbeda. Ya, di mana wilayah-wilayah yang akan memiliki bayangan kalau sudut mataharinya 60 derajat, mana wilayah-wilayah yang memiliki bayangan kalau sudut mataharinya 45 derajat. Ya. Jadi informasi ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang menerima radiasi cukup tinggi. Nah, bisa dimasukkan ke dalam salah satu kriteria dalam mengidentifikasi wilayah mana saja yang cocok untuk pertanian yang sangat sensitif terhadap radiasi matahari. Kemudian berikutnya ada juga yang disebut dengan viewside. Nah, ini viewside ini mengidentifikasi wilayah
apakah wilayah tersebut dapat dilihat atau tidak dari satu titik pengamatan atau lebih, gitu ya. Nah, gambar ini menjelaskan misalkan ini kita punya dam, kemudian di sinilah titik pengamatan atau titik pantaunya di wilayah tersebut. Nah, kemudian titik pantau ini digunakan untuk menganalisis wilayah mana saja yang dapat dilihat dari titik pantau ini. Ya. Jadi misalkan di sini yang apa namanya yang hasil analisis misalkan yang enggak wilayah-wilayah yang berwarna hijau, ya, warna hijau ini merupakan wilayah yang visible, artinya bisa dilihat dari titik pantau ini. Sedangkan wilayah yang berwarna merah tidak bisa dilihat. Nah, ini bisa digunakan untuk identifikasi misalkan untuk di komunikasi, ya, di telekomunikasi itu misalkan untuk membangun tower. Jadi kalau misalkan kita punya satu wilayah, agar tower itu efektif dan bisa menjangkau wilayah yang paling luas, itu di mana wilayah itu harus ditempatkan. Titik pantaunya atau titik identifikasi tadi ada di mana. Nanti kita lihat kalau misalkan titik identifikasi diletakkan di sini, itu bagaimana wilayah mana saja yang bisa tercover, gitu ya. Nah, itu salah satu salah satu aplikasi yang bisa digunakan. Jadi untuk mendapatkan wilayah yang visible dari suatu lokasi, misalnya untuk penempatan tower komunikasi. Ya. Nah, kemudian yang keenam itu ada yang disebut dengan cut and fill. Jadi cut and fill itu kalau misalkan di dalam satu dataran itu cut itu artinya cekungan, fill-nya itu adalah yang jadi dia berupa gundukan. Nah, cut and fill ini gundukan untuk apa saja? Sebagai contoh, di dalam aplikasi biasanya untuk menghitung nilai dampak dari letusan gunung misalkan. Nah, ini gambar di sebelah bawah ini mengidentifikasi sebelum terjadi letusan dan setelah terjadi letusan. Nah, kemudian dibandingkan kedua data tersebut, didapatlah gambar sebelah kanan. Yang merah itu merupakan wilayah yang ketinggiannya berkurang, yang hijau merupakan wilayah yang ketinggiannya bertambah. Nah, dari situ bisa diidentifikasi kemana arah dari letusan itu. Ya, letusan itu berarti kan nilainya berkurang, ya, karena terjadi letusan, maka ketinggiannya berkurang, tapi letusan itu ditempatkan ke daerah sekitar. Jadi kalau misalnya kita bandingkan kedua itu, maka didapatkanlah peta yang sebelah kanan. Ya. Atau kita bisa gunakan untuk menghitung erosi. Jadi kita bandingkan misalkan kita punya data 10 tahun sebelumnya dan punya data sekarang, kemudian kita bandingkan elevasinya. Nah, kita bisa identifikasi wilayah mana saja yang mengalami penurunan ketinggian. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai indikator bahwa telah terjadi erosi di sebelah tersebut. Nah, kemudian kita lihat daerah mana yang fill, yang bertambah nilainya. Nah, bisa jadi daerah tersebut merupakan daerah-daerah sedimentasi. Jadi erosi yang terjadi di wilayah tertentu akan terbawa dan menjadi sedimen di wilayah lain. Ya, jadi dapat digunakan untuk menghitung perubahan ketinggian atau erosi di suatu wilayah. Nah, itu kira-kira 6 analisis yang umum dilakukan dalam surface analysis, yaitu kontur, ya, slope, aspek, hillside, viewside, cut and fill. Dan analisis ini itu ada di fungsi spatial analysis. Nah, kemudian berikutnya contoh misalkan aplikasi analisis spasial dalam penentuan wilayah. Nah, ini mungkin bagian akhir dari kuliah hari ini. Jadi sebagai contoh bagaimana kita mencari lokasi yang paling suitable. Jadi langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi misalkan wilayah-wilayah yang sesuai. Nah, paling tidak itu ada 4 langkah yang bisa kita lakukan dalam menganalisis wilayah untuk mencari kesesuaian lahan. Nah, ini sudah umum dilakukan 4 langkah ini. Yang pertama kita mengidentifikasi data. Jadi kita gunakan data apa saja yang kita gunakan itu dengan input dataset. Kemudian dari input dataset kita tidak bisa langsung menggunakan data tersebut. Biasanya kita derive dulu informasi apa yang kita perlukan. Ya, kita derive dari dataset tersebut. Nah, setelah kita dapatkan data yang sudah layak digunakan untuk analisis berikutnya, baru kita lakukan yang namanya reclassify. Kita klasifikasikan lagi. Misalkan ketinggian kita bagi menjadi 5 kategori. Ya, tutupan lahan kita bagi menjadi sekian kategori. Ya, kemudian soil misalnya kita bagi menjadi sekian kategori. Slope kita bagi menjadi sekian kategori. Ya, distance jarak terhadap sungai misalkan kita bagi menjadi sekian kategori. Ya, jadi itu disebut dengan reclassify. Nah, sehingga yang data yang sudah terklasifikasi lagi itu memiliki nilai untuk masing-masing kategori. Nah, kemudian langkah berikutnya itu kita lakukan pembobotan. Ya, kita berikan bobot, berapa bobot yang diberikan untuk slope, berapa bobot yang diberikan untuk land use, berapa bobot yang digunakan untuk jarak terhadap sungai, jarak terhadap jalan, dan lain sebagainya. Ya, itu di langkah keempat. Jadi kita ada pembobotan. Nah, setelah kita pembobotan, dengan raster analisis kita lakukan kombinasi dari data tersebut. Nah, ini dicontohkan untuk mencari lokasi yang paling sesuai. Ya, rencana kita akan mencari lokasi yang paling sesuai seperti ini.
kita koleksi datanya, ada data land use, ada soil, slope, ya, distance from stream, ya, jarak dari dari sungai, kemudian jarak dari jalan. Ya, kemudian kita gunakan, proses berikutnya adalah kita reclassify. Misalkan slope, kita reclassify slope-nya, diklasifikasikan lagi. Ya, misalkan kategori dari kurang dari 2%, antara 2 sampai dengan 10% dan seterusnya. Nah, kemudian kita berikan bobot, ya. Kemudian jarak dari sungai kita klasifikasikan, misalkan jarak sekian, misalkan kurang dari 1 kilometer, 1 sampai 10 kilometer, lebih dari 10 kilometer, ya. Kemudian misalkan jarak dari jalan juga kita klasifikasikan. Ya, kemudian land use kita klasifikasikan juga, kalau land use-nya ABC, dia masuk kategori 1, DEF, kategori 2, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan data-data yang sudah diklasifikasikan, ya. Kemudian data yang sudah diklasifikasikan ini, langkah berikutnya adalah kita memberikan bobot. Ya, jadi kita membuat namanya weight, ya, pembobotan. Kita berikan bobot untuk masing-masing wilayah yang sudah diklasifikasikan tadi. Nah, setelah kita boborkan, baru kita overlaykan. Nah, overlaykan kita kombinasikan di sini, kemudian kita lakukan kalkulasi dengan, kalau misalkan di ArcGIS kita menggunakan raster kalkulator, ya. Mungkin di aplikasi GIS lain dan sama, gitu ya. Kita menggunakan raster kalkulator. Mungkin di R kita juga bisa menggunakan raster kalkulator dengan mengalihkan antara bobot dengan value, ya, tadi kategori pada saat kita melakukan reclassify. Nah, dari hasil tersebut kita akan dapatkan sebaran hasil. Nah, baru kita kategorikan menjadi misalkan mana yang termasuk kategori rendah, mana termasuk kategori sedang, mana termasuk kategori tinggi. Jadi kita dapatkan 3 kategori, yang paling tidak sesuai, paling tidak suitable, yang medium suitable, dan high suitable. Dan dari situ kita mendapatkan, jadi gabungan dari beberapa data tadi, ya, dari data tadi, kita bisa mendapatkan satu informasi yang bisa menunjukkan wilayah-wilayah mana saja yang paling sesuai untuk, sebagai contoh di sini, lokasi untuk perumahan misalkan, ya, atau tanaman tertentu dan lain sebagainya. Baik, jadi itu yang bisa disampaikan. Saya pikir penjelasannya sudah cukup banyak, ya. Mudah-mudahan walaupun mungkin beberapa masih perlu Anda carikan informasi terkait dengan analisis spasial, tapi mendadak bisa memberikan gambaran kepada Anda apa yang bisa dilakukan dalam analisis spasial, fungsi-fungsi apa saja bisa digunakan dalam analisis spasial, bagaimana metode dalam melakukan analisis spasial, tools apa saja yang bisa digunakan, gitu ya. Kemudian Anda bisa mencari berapa contoh-contoh dalam analisis spasial. Di sini dicontohkan salah satu untuk suitable area untuk suatu kondisi tertentu, gitu ya. Bagaimana step-step yang bisa dilakukan dalam analisis spasial. Harapannya Anda bisa memahami itu, ya, sehingga nanti pada saat Anda gunakan proses-proses ini secara teori Anda bisa pahami, gitu ya. Nanti di praktek bisa Anda lebih perdalam lagi di dalam praktikum. Baik, itu yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi delineasi das itu, saya coba cari, mungkin saya terlewat, tapi delineasi das yang dimaksud di sini itu adalah kita mengidentifikasi wilayah das. Nah, biasanya kan kita memiliki DEM, ya, data DEM, ya, data DEM itu kita dapatkan. Nah, kemudian kita ingin mendelineasi wilayah mana saja yang termasuk dalam satu das. Nah, secara definisi, mungkin Anda sudah dapatkan di analisis hidrologi, ya. Secara definisi yang dimaksud dengan das adalah wilayah di mana seluruh air yang jatuh di wilayah tersebut akan mengalir dan sampai di satu titik konsentrasi yang disebut dengan outlet. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat satu wilayah dam, gitu ya. Kalau kita delineasi artinya kita buat batas, ya, dari das tersebut. Nah, batas itu adalah mengidentifikasi kalau air yang jatuh di wilayah tersebut dia akan mengalir ke satu outlet. Nah, itu yang dimaksud. Nah, mendelineasi di sini kita mengidentifikasi mana saja wilayah-wilayahnya, ya. Nah, saya contohkan misalkan di sini, ya, inilah sel. Nah, kemudian ini kita identifikasi sebagai outlet. Nah, wilayah mana saja yang menjadi das dari outlet ini? Ya, misalkan ini adalah kalau misalkan sebagai contoh, misalkan ini Bendung Katulampa. Nah, mana das yang ada di atas Bendung Katulampa, sehingga seluruh wilayah yang jatuh di sini itu airnya akan mengalir ke Bendung Katulampa. Ya. Jadi kita bisa identifikasi, ya, analisis yang dilakukan itu ada beberapa proses. Kalau di dalam hidrologi itu paling tidak langkahnya itu ada 3 sampai 4. Yang pertama kita menghitung yang namanya flow direction. Kita menghitung arah aliran. Nah, untuk mendapatkan arah aliran itu secara otomatis biasanya di dalam analisis itu kita menghitung yang namanya slope. Ya, kemana arah aliran itu.
Setelah kita menghitung flow direction, kita menghitung yang namanya proses berikutnya adalah flow accumulation. Ya, akumulasi wilayah di masing-masing sel. Nah, kemudian setelah menghitung flow accumulation, baru kita menghitung yang namanya identifikasi atau stream identification. Jadi wilayah mana saja yang menjadi stream, mana saja yang menjadi sungai. Baru kita identifikasi, setelah itu ada disebut dengan contributing area. Nah, kalau kita tentukan satu titik sebagai wilayah outlet, maka dia akan mencari wilayah mana saja yang berkontribusi terhadap titik tersebut. Jadi wilayah yang berkontribusi itulah yang diidentifikasi sebagai DAS. Nah, kemudian itu akan diidentifikasi pinggirannya yang dalam istilah di dalam GIS itu, analisis itu disebut dengan delinasi. Ya, mungkin seperti itu prosesnya, ya, secara teoritis, dan itu bisa dilakukan secara mudah di dalam aplikasi-aplikasi GIS karena itu fungsinya sudah umum biasanya. Jadi ada langkah yang disebut dengan flow directions, flow accumulation, stream definitions, kemudian watershed delineation. Baik, untuk cut and fill, ya. Jadi cut and fill memang fungsi salah satunya adalah untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami perubahan elevasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh yang biasanya digunakan untuk analisis itu, kalau misalkan ada longsor di satu wilayah, gitu ya. Jadi kita misalkan longsor tapi dalam skala yang cukup besar, kemudian kita identifikasi berapa volume longsor itu, berarti kan kita perlu data sebelum dan setelah longsor. Ya, data tersebut kemudian kita bandingkan. Nah, longsoran itu ada di mana, gitu ya, dan berapa wilayah. Dan itu kita bisa gunakan untuk identifikasi itu. Nah, untuk abrasi juga bisa. Jadi kita berarti memerlukan data sebelum, misalkan selama 10 tahun gitu. Nah, perlu dipastikan karena abrasi itu kan prosesnya tidak seperti longsor ya. Kalau longsor itu kan satu masa yang cukup besar itu kan hilang. Ya. Kalau abrasi itu kan terjadi secara perlahan. Nah, analisis itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Misalkan 10 tahun, misalkan. Jadi kita punya data 10 tahun sebelumnya, wilayah tersebut yang sebelum mengalami abrasi, ya, misalkan daerah pantai itu. Kemudian wilayah berikutnya itu setelah mengalami abrasi. Nah, kita bisa lihat itu berapa jumlah abrasi yang terjadi, berapa volume abrasi. Nah, itu bisa diidentifikasi dengan analisis cut and fill itu. Cut and fill itu ada di spatial analysis kan, ada di bagian bawah itu. Itu bisa dihitung. Jadi nanti dua data tersebut, kemudian nanti kita analisis, ya. Tetapi tentu data DEM yang digunakan itu harus data DEM juga yang detail, ya. Tidak hanya dalam detail dalam skala vertikal, ya, tapi juga dalam skala horizontal, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan DEM ya, kalau kita gunakan DEM yang hanya resolusinya misalkan 30 meter, nah mungkin itu perlu dilihat 30 meter itu kan skala horizontalnya ya. Nah, skala vertikalnya berapa? Gitu ya. Jadi berapa perubahan sensitivitas dari DEM tersebut? Gitu ya. Karena kan abrasi nilainya tidak cukup besar kan dari tahun ke tahun. Gitu ya. Nah, beda dengan tadi longsor, gitu ya. Beda dengan misalkan kita ingin sebagai contoh kita ingin membangun suatu wilayah, kemudian ada gunung itu ingin dipindahkan misalkan. Nah, itu kita bisa dihitung kalau misalkan gunung itu dipindahkan, berapa volume yang harus dipindahkan. Ya, kalau misalkan kita ingin papas gitu ya. Ya, ini ekstrim gitu, misalkan secara ekstrim kita ingin papas gunung itu sehingga wilayah tersebut bisa dibangun gitu ya. Nah, berapa itu dipindahkan dan harus ditempatkan itu di mana? Berarti cari lokasi yang paling sesuai untuk menempatkan itu. Ya. Tapi yang paling umum biasanya tadi melakukan analisis erosi secara luas gitu ya. Sebagai contoh misalkan di Jawa kita gunakan satu wilayah misalkan Jawa Barat, kita punya data DEM di waktu tertentu, kemudian kita bandingkan dengan DEM di waktu tertentu. Kalau wilayah tersebut belum terbangun tapi terjadi perubahan ketinggian, nah bisa diduga bahwa telah terjadi misalkan erosi, telah terjadi pengikisan ya akibat curah hujan dan sebagainya. Tentu erosi tersebut kemana? Pasti ada wilayah lain yang akan di-fill, yang diisi. Ya, bisa jadi daerah-daerah sedimen, ya daerah-daerah sungai itu bisa digunakan untuk menghitung berapa rate perubahan kedalaman dari sungai tersebut. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk kuliah hari ini terkait dengan analisis data spasial. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi ataupun gambaran kepada Anda terkait dengan bagaimana melakukan analisis spasial seperti yang disampaikan dan bagaimana data-data yang diperlukan. Mudah-mudahan itu bisa paling tidak memberikan gambaran dan Anda nanti bisa mengeksplor kembali sehingga bisa menggunakan untuk penelitian Anda mungkin dalam waktu dekat ataupun nanti setelah lulus Anda melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bersesuaian dengan analisis data spasial. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat pagi. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.